Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Futuliat Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan belajar bahasa Arab dari nol, ya, part 2. Di part yang pertama kita telah menjelaskan garis besar, ya, gambaran umum cara atau alur belajar bahasa Arab. Nah, di part 2 ini kita akan membahas isim dan ciri-cirinya, ya. Nah, seperti apa pembahasannya? Kita saksikan sampai selesai. Tayyib. Pertama di sini adalah isim, ya, ismun. Ismun, kata benda. Jadi dalam kalimat terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah ismun, kata benda, fi'lun, kata kerja, kemudian huruf, harfun, kata sambung atau huruf, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan secara singkat, ya, secara sederhana agar gampang dipahami dan bisa dipraktekkan, ya, tentang isim itu seperti apa. Nah, dalam ilmu nahwu secara sederhana kita terjemahkan atau kita artikan al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa lam tuqtaran bizzaman. Jadi al-ismu, isim, huwa adalah kalimatun, kata, dallat yang menunjukkan, ala, atas, ma'nan, makna atau arti, walam tuktaran, dan tidak berkaitan bizaman, dengan zaman atau waktu. Nah, jadi secara sederhana kata benda itu adalah kata yang menunjukkan pada makna tertentu yang tidak berkaitan dengan waktu. Nah, apa maksudnya menunjukkan makna tertentu tidak berkaitan dengan waktu? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, perhatikan di sini kata ustadzun, guru. Di masa lampau ustadzun. Di masa sekarang tetap ustadzun, di masa yang akan datang tetap ustadzun, tidak berubah. Itu namanya walam tuktaran bizzaman, tidak berkaitan dengan waktu. Ini nama orang, ya, ustadz, guru, atau profesi, ya. Atau khailun, nama hewan. Khailun itu namanya artinya adalah kuda. Nah, di masa lampau tetap khailun, di masa sekarang khailun, masa yang akan datang tetap khailun. Tidak pernah berubah bentuk kata khailun ini. Itu namanya walam tuktaran bizzaman, tidak berkaitan dengan waktu. Atau benda mati, daftarun, buku catatan. Nah, di masa lampau, di masa yang telah berlalu, ya, yang telah berlalu tetap daftarun, yang sedang berlangsung tetap daftarun, atau yang akan datang tetap daftarun, tidak berubah. Ini namanya walam tuktaran bizzaman, tidak berkaitan dengan waktu. Atau asjarun, pohon, ya. Di masa lampau, masa sekarang, atau yang akan datang tetap sama, asjarun. Ini bentuk jamak daripada syajaratun. Paham, ya? Baik. Nah, kata benda memiliki tanda-tanda, ya, alamatul ismi, tanda kata benda. Jadi walaupun kita tidak mengetahui terjemahannya, asalkan kita mengetahui tanda-tanda daripada kata benda itu, maka kita bisa pastikan, oh, ini kata benda, oh, ini kata kerja. Nah, itu tujuannya, ya. Kita mengetahui tanda atau alamat. Jadi alamat ini sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Alamat. Jadi atau tanda. Nah, apa tanda yang pertama daripada kata benda itu? Tanda yang pertama adalah al-khafdu. Al-khafdu itu artinya adalah kasrah, berbaris kasrah. Contoh misalkan di sini kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, walaupun kita tidak mengetahui terjemahannya,
Oh. Kemudian kita mengetahui tanda-tandanya bahwasanya kata benda salah satu tandanya adalah berbaris kasrah. Bismi kasrah di sini akhir kata. Allahi di sini kasrah. Ar-Rahmani di sini juga kasrah ya. Kemudian Ar-Rahimi kasrah. Nah, semua kata yang berbaris kasrah kita pastikan itu adalah kata benda. Tidak ada kata kerja yang berbaris kasrah. Paham ya? Nah, ini yang pertama. Tanda yang pertama. Baik. Tanda yang kedua adalah at-tanwin. At-tanwin atau tanwin, berbaris tanwin, berbaris an, in, un, fathatain, kasratain, dummatain. Contoh misalkan ada kata rajulun, ya. Ada kata rajulun. Di sini bunyi un ini namanya tanwin. Laki-laki artinya ya. Kemudian imra'atun, perempuan. Nah, di sini kita melihat kata ini berbaris tanwin di akhirnya, bunyi un ya. Di sini rajulun, imra'atun. Nah, kita bisa pastikan kalau kata ini adalah kata benda. Ya, paham ya? Walaupun kita tidak mengetahui terjemahannya. Oh, ini kata benda, ada tanwin. Boleh juga nanti biasanya berbaris fathatain, rajulan atau rajulin, imra'atun, imra'atan atau imra'atin. Paham ya? Taib. Kemudian tanda yang ketiga adalah al-alif wal lam. Ada alif dan lam. Jadi sebuah kata dimasuki oleh alif lam, kita bisa pastikan itu adalah kata benda. Nah, perhatikan di sini kata ar-rajul. Ada alif lam di awal. Al-imra'ah. Al-imra'ah. Nah, setiap kata yang ada alif lam dimasuki oleh alif lam, maka kita pastikan itu adalah kata benda, ya. Itu adalah kata benda. Nah, perlu kita pahami di sini bahwasanya kalau sebuah kata ada alif lam, maka dia tidak bisa ditanwin. Nggak boleh bunyi ar-rajulun. Ya, di sini hanya bentuk dhammah. Akan tetapi kalau tidak ada alif lam di awal sini, ya, di awal yang nggak ada alif lam, di awal nggak ada alif lam sini, ya, di awal nggak ada alif lam, maka dia ditanwin rajulun, imra'atun. Tapi kalau ada alif lam tidak boleh ditanwin, nggak boleh dibaca ar-rajulun, tapi hanya ar-rajulu. Paham ini ya? Baik, itu adalah tanda yang ketiga ya. Ada tanwin, ada alif lam ya di awal kata. Nah, kemudian tanda yang terakhir adalah huruful jar. Huruful jar. Huruf jar ini adalah huruf yang membuat kata setelahnya menjadi berbaris kasrah. Nah, contoh misalkan di sini ada kata min. Min itu artinya dari, ya. Kemudian fi artinya di atau di dalam, tergantung kalimatnya kita menerjemahkan. Misalkan di sini minallahi, dari Allah, ya. Maka setelah kata min pasti berbaris kasroh kata setelahnya. Minallahi, dari Allah. Fil baiti, di dalam rumah. Nah, ini ya. Jadi ini adalah tanda-tanda daripada kata benda ya. Ada al-khafdu kasrah, at-tanwin, bunyi an-in-un, atau dimasuki oleh alif dan lam, atau ada huruf jar. Nanti huruf jar kita akan buatkan pembahasannya khusus huruf-huruf apa saja yang termasuk huruf jar ya. Huruf jar. Nah, itu ya cara memahami kata benda beserta tanda-tandanya. Demikian ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum paham, boleh dituliskan di kolom komentar atau
request materi apa yang akan kita bahas di video berikutnya yang teman-teman butuhkan ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.